Tuhan, Hai anakku, aku yakin Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang Maha Tahu, bahkan sampai ke dalam hatiku sekalipun. Tapi bolehkah aku berbincang denganmu? Sebentar saja. ya tentu aku tahu. Aku selalu ada di sisimu. Bahkan aku telah lama menanti untuk berbincang denganmu. Katakan apa yang mengganggu hatimu saat ini. Aku sedih, Tuhan. Aku merasa tidak berguna. Hatiku hancur saat melihat keluargaku belum bisa menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan perkataan dan perbuatan mereka sering mendukakan hatimu. Selain itu semua, aku juga takut, Tuhan. Tahukah engkau bahwa saat ini aku bahagia melihatmu? Bahagia bahwa engkau begitu mencintaiku dan engkau sangat ingin untuk keluargamu diselamatkan sehingga mereka bisa datang kepadaku. Apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiranmu, anakku? Aku takut keluargaku tidak beroleh keselamatan daripadamu. Bagaimana jika mereka tidak bisa masuk surga, Tuhan? Mereka belum mengenalmu. Mereka belum menerimamu. Mama masih saja sombong, sering menyakiti orang dan kata-katanya yang kasar. Bahkan, Mama lebih mempercayai dukun daripada engkau. Papa juga lebih mementingkan harta dan jabatan. Sepertinya Papa sudah menjadi hamba uang, Tuhan. Sedangkan adikku Jason, dari kecil, dia lebih mengenal game daripada mengenal engkau. Bukankah semua hal ini mendukakan hatimu? Mengapa kamu takut, Lalisa? Bukankah firmanku berkata, jika kamu diselamatkan, maka aku pun akan menyelamatkan seisi rumahmu, yaitu keluargamu. Memang perbuatan keluargamu itu mendukakan hatiku. Tapi tahukah kau, jika engkau juga telah mendukakan hatiku? Aku mendukakan hatimu, Tuhan. Aku. Apa yang telah aku perbuat hingga kau mengatakan aku mendukakan hatimu? Bagaimana aku tidak merasa sedih di saat anak yang begitu aku kasihi tidak percaya kepadaku? Kamu takut dan kamu meragukan setiap janji-janjiku. Aku bukan manusia yang berjanji dan begitu mudahnya mengingkari setiap janji-janjinya. Akulah firman itu. Dan tidak ada satupun kuasa yang bisa menggagalkan aku. Bahkan maut sekalipun tidak bisa menghentikan aku untuk menyelamatkanmu. Apakah itu tidak cukup untuk meyakinkanmu, anakku? Ya, itu benar. Semua yang kau katakan itu benar. Aku bingung, Tuhan. Aku merasa juga aku sudah cukup berusaha agar keluargaku lebih mengenalmu. Aku pun sudah mengajak mereka ke gereja beberapa kali, tetapi mereka tidak mau mendengarkanku. Hanya saja karena mereka menganggapku masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Aku harus bagaimana, Tuhan? Aku merasa semua yang kulakukan sia-sia dan tidak berguna. Tidak ada yang sia-sia, Lalisa. Semua yang kau perbuat telah aku perhitungkan. Ya, meskipun keluargamu memang menganggap engkau masih kecil, tetaplah melekat kepadaku, maka kasih yang telah aku berikan kepadamu dapat kamu bagikan untuk keluargamu. Sisanya serahkanlah kepadaku. Aku pasti turut campur tangan. Ketahuilah bahwa aku sangat mengasihimu. Baiklah, Tuhan. Aku senang berbincang denganmu. Ada damai, sejahtera, dan sukacita kuperoleh daripadamu. Namun, ada satu hal lagi yang mengganjal hati dan pikiranku. Aku bertanya-tanya, mengapa aku lahir di keluarga ini? Mengapa aku tidak lahir di keluarga Jenny saja, Tuhan? Aku tidak keberatan jika Jenny menjadi saudaraku. Meskipun sederhana, tetapi mereka hidup penuh kasih dan sangat mengandalkanmu. Tapi jika aku bisa memilih, aku ingin lahir di keluarga yang kaya raya,
hidup harmonis, saling ngasih satu sama lain. Dan yang paling utama, yaitu mengasihi Engkau Tuhan. Kamu sangat pandai, Lalisa. Akan tetapi, kepandaianmu itu tidak cukup untuk mengerti rencanaku. Mintalah kepadaku, maka aku akan memberikanmu hikmat yang bukan berasal daripada dunia ini, tetapi hikmat yang berasal daripada surga, agar kamu bisa mengerti betapa indahnya rencanaku di dalam hidupmu. Aku sangat mengasihi keluargamu, dan aku tidak ingin keluargamu itu binasa. Maka aku tempatkan kamu di dalam keluargamu saat ini. Aku mau memakai engkau untuk menjadi berkat bagi keluargamu. Dan melalui engkau, aku mau memakai engkau untuk membawa mereka bisa diselamatkan dan datang kepadaku. Keluargamu adalah hadiah terindah yang telah kuberikan kepadamu. Baiklah Tuhan, aku mengerti sekarang. Aku benar-benar malu pada diriku sendiri. Maafkan aku atas kebodohan dan keserakan hatiku. Tidurlah anakku. Hari ini sudah cukup bagimu untuk memikirkan banyak hal. Ingatlah, kesusahan sehari cukup untuk sehari saja ya. Baik Tuhan, aku mengerti sekarang. Pokoknya mulai saat ini, percayakan hidupku ke dalam tangan-Mu. Sebab aku tahu sekarang bahwa hidupku sangatlah berarti dan di dalam-Mu hidupku pasti ada tujuan serta rancangan-Mu yang indah. Sekarang aku merasa sangat lega. Bebanku lenyap setelah berbincang dengan-Mu. Tapi, ingat ya Tuhan, ini rahasia antara aku dan Engkau. Thank you Jesus, I love you.
Shalom. Boleh berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Baru saja kita saksikan persembahan dialog singkat Aku dan Tuhan. Lalisa di sini digambarkan sebagai ilustrasi dari kebiasaan-kebiasaan manusia yang mudah putus asa, kecewa, mengandalkan diri sendiri, dan sering meragukan Tuhan. Saya yakin sebagian besar daripada kita di sini hampir sama dengan Lalisa, bahkan saya pun sendiri demikian. Izinkan saya membagikan sebuah kesaksian yang belum lama ini saya alami sendiri. Tepatnya pada tanggal 10 Januari 2022, malam itu ketika saya sedang berada di kamar, saya mulai merenung dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sebenarnya arti dan tujuan hidupku? Rasanya dari waktu ke waktu hidupku begini-begini saja. Tidak ada perubahan, bahkan terkesan tidak ada tujuan. Lalu Tuhan taruh begini di hati saya, anakku yang kukasihi. Ibarat membuat sebuah film, kau telah kupilih menjadi tokoh utama dari cerita kisah hidupmu. Akulah penulis skenario dan sekaligus sutradaranya. Aku Tuhan yang membuat alur cerita, bahkan menentukan pemeran dari tokoh-tokoh dalam cerita hidupmu. Semua ku beri peran dan tujuan hidupnya masing-masing. Sesekali ketika kau melakukan kesalahan dan pelanggaran, maka kau harus mengulang dari awal, belajar dan memperbaikinya agar ceritanya menjadi sempurna. Dan ingat, di setiap episode kehidupanmu mungkin akan ada cobaan, masalah, dan pergumulan hidup yang datang silih berganti. Namun justru dari semuanya itulah aku mulai membentuk karaktermu menjadi semakin lebih baik, pribadi yang semakin sabar, kuat, tidak mudah putus asa, dan percaya sepenuhnya akan kuasaku dalam hidupmu. Ketahuilah, asal kau percayakan rancangan cerita hidupmu menurut kehendak dan pemikiranku, akhir ceritanya pasti happy ending. Akhirnya saya pun mulai mengerti. Singkat cerita saya mulai mengambil kertas, menulis kata demi kata, dan terciptalah sebuah lagu yang berisi tentang perasaan dan keyakinanku kepada Tuhan Yesus. Lagu itu saya beri judul Aku dan Tuhan. Lalu pada tanggal 27 Februari 2022, saat pertemuan persiapan Jumat Agung dan Paskah, Tuhan pakai Chris dan dia yang pertama kali memberi masukan untuk menampilkan dialog singkat, sebuah ilustrasi keseharian yang menggambarkan percakapan rohani antara manusia dan Tuhan. Akhirnya dengan dibantu pembuatan skrip oleh Vanessa, kami pun memulai proyek dialog Aku dan Tuhan. Sepulang dari sana tiba-tiba saya teringat dan cukup heran karena setelah saya pikir-pikir lagu yang saya buat ternyata sangat sinkron dengan tema dialog yang akan ditampilkan. Maka saya imani hal ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi ini adalah rancangan dari Tuhan. Maka saya kemudian meminta beberapa pendapat mulai dari Mama, adikku Devi, ceceku Corina, dan juga Kevin. Puji Tuhan, saya bersyukur mereka selalu mensupport dan mendukung saya. Jujur saja, saya sempat ragu dan tidak percaya diri, terutama karena saya tidak begitu paham dengan musik, akord, dan lain-lain. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan, Berlin, jangan pakai pikiranmu sendiri. Serahkan dan biarkan aku Tuhan yang bekerja. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan pakai orang-orang yang punya talenta bermusik yang luar biasa. Terima kasih untuk Agnes dan Andi yang di tengah kesibukannya sudah bersedia membantu menyelesaikan lagu ciptaan saya ini. Biarlah melalui lagu ini kita semua bisa memahami bahwa pasti dan percaya ada maksud dan tujuan
dari Tuhan untuk hidup saya dan setiap orang yang mengandalkannya. Asalkan kita mau berserah dan percaya kepadanya. Satu kalimat favorit rohani saya yaitu jangan pernah meletakkan titik di dalam hidupmu ketika Tuhan masih meletakkan koma. Yang artinya jangan mengandalkan pemikiranmu sendiri, sebab semuanya itu akan sia-sia. Sebab Dia Tuhan yang maha mengetahui jalan-jalan terbaik dari kisah dan cerita hidupmu. Biarkan Tuhan yang bekerja dan merancang sesuai dengan kehendaknya. Tugas kita hanya percaya dan menjalani hidup ini. Dengan percaya, maka seperti kutipan firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Percaya, katakan amin. Amin. Tuhan, ku sering kecewakanmu, ku akui kesalahanku, ampuni segala dosaku. Tuhan, ini aku datang padamu, ku sujud di bawah kakimu, pulihkan hidupku. Ku tahu tak ada hidup yang tiada berarti, dalam-Mu Tuhan hidupku ada tujuan pasti. Ku yakin sungguh semuanya akan indah saatnya nanti. Ku percaya janji-Mu dan tetap setia menanti. Yakinlah bahwa setiap daripada kita punya tujuan hidup yang pasti indah di dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan nantikan pertolongannya. Tuhan, ku sering kecewakanmu, ku akui kesalahanku, ampuni segala dosaku. Tuhan, ini aku datang padamu, ku sujud di bawah kakimu, pulihkan hidupku. Ku tahu tak ada hidup yang tiada berarti, dalam-Mu Tuhan hidupku ada tujuan pasti. Ku yakin sungguh semuanya akan indah saatnya nanti. Ku percaya janji-Mu dan tetap setia menanti. Sekalipun hidupku penuh dengan cobaan, tapi ku tetap percaya Engkau Tuhan berkuasa. Sekalipun sekelilingku mengecewakan, tapi imanku berkata bahwa mujizat-Mu pasti nyata di hidupku. Ku tahu tak ada hidup yang tiada berarti, dalam-Mu Tuhan hidupku ada tujuan pasti. Ku
yakin sungguh semuanya akan indah saatnya nanti. Ku percaya janjimu dan tetap setia menanti. Ku percaya janjimu dan berserah sepenuh hati. Aku dan Tuhan. Terima kasih.